Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Di sini saya akan bahas tentang demo iklan produk rumah tangga, ya. Jadi memang videonya saya sengaja khususkan untuk demo produk ini saja, supaya teman-teman bisa lebih fokus belajar dan bisa mengikuti polanya, ya. Bisa mengikuti cara saya bagaimana mengiklankan produk rumah tangga, ya. Karena banyak permintaan juga ya dari teman-teman semua. Maka saya buatkan demonya khusus, ya. Oke. Yang pertama teman-teman siapkan adalah gambar produknya. Itu yang pertama. Siapkan dulu gambar produk yang mau diiklankan. Lalu kemudian bahasa iklan atau copywritingnya teman-teman siapkan, ya. Kemudian target market. Target market ini sangat penting, ya. Karena kalau target marketnya tidak benar, itu hasil iklannya sudah dipastikan juga tidak maksimal. Makanya poin ini sangat penting. Nah, sebelum kita masuk praktek, kita akan riset dulu, ya. Kita akan riset dulu siapa sih target market kita yang benar, yang cocok, sehingga kita bisa mendapatkan hasil iklan yang lebih maksimal. Oke. Kita langsung praktek. Teman-teman buka Facebooknya masing-masing. Kita buka Facebook masing-masing. Oke, kita buka Facebook dulu. Bagaimana sih langkah-langkahnya membuat iklan? Mungkin ada yang baru pertama kali membuat iklan di Facebook. Nah, di sini saya akan buatkan iklannya dari awal, ya. Oke. Pertama teman-teman silakan klik bagian kanan ini yang pojok kanan atas. Ini ada kelola iklan. Nah, teman-teman pilih itu, ya, kelola iklan, klik saja. Nanti teman-teman akan masuk di halaman ini, ya. Setelah teman-teman yang klik yang tadi, teman-teman akan diarahkan masuk di halaman Ads Manager. Nah, di sini kita ngedit iklan, ya, mentarget iklan kita sesuai dengan keinginan, ya. Oke, kita pilih ini interaksi. Ini saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah dijelaskan di video-video yang lain apa fungsinya masing-masing, ya. Oke, kita pilih interaksi. Oke, interaksi ini hampir mirip yang di atas, ya. Cuman ini kita tidak perlu lagi menggunakan website, ya. Kalau yang ini memang trafficnya kita menggunakan website. Kalau misalnya teman-teman mau mendatangkan traffic lebih banyak di websitenya, silakan pilih yang di atas. Oke, kita ganti ini. Iklan PRT, produk rumah tangga, kita singkat. Oke, nah di sini kita akan masuk di bagian edit targetingnya, mulai dari jenis kelamin, umur, kemudian minatnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ya. Ini ada lokasi, kita mau mentarget seluruh Indonesia dulu. Nah, kira-kira umur berapa sih yang menyukai produk yang kita jual? Misalnya produk rumah tangga, kira-kira produk rumah tangga ini cocoknya kepada orang yang jelasnya mereka yang sudah berkeluarga, ya, berarti statusnya mereka sudah menikah. Itu target utama kita, mereka sudah menikah. Oke, kita riset dulu di Facebook. Ini ada audience insight, jadi setiap kita ngiklan kita harus riset dulu di sini. Oke, kita kosongkan dulu. Oke. Nah, di sini ada tingkat lanjut. Oke, kita masukkan status hubungan, kemudian menikah. Kita mau lihat dari segi demografinya, ya. Karena kita jualan produk rumah tangga, berarti kita mau mentarget orang yang sudah menikah
dan jenis kelaminnya perempuan. Ya, kita pilih perempuan saja. Kira-kira ya umur berapa ya? Umur berapa yang sudah menikah dan dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini 50% umurnya 25 sampai 34 dan menggunakan Facebook. Nah, ini data yang sangat mahal yang diberikan sama Facebook. Ya. Jadi bahasanya itu kita mau mentarget orang yang sudah menikah, ya, orang yang sudah menikah dan jenis kelaminnya perempuan. Ya, kita mau lihat umurnya yang mana yang paling banyak, yang paling berpotensi. Ternyata dari hasil riset kita 50% itu umur 25 sampai 34. Oke, kita sudah mendapatkan datanya. Kita masuk di sini. Nah, di sini kita ganti umur 25. Oke, umur 25 sampai 35. Jadi itu enaknya Facebook karena kita bisa mentarget berdasarkan umur. Jadi iklan kita tidak asal tayang ke Facebook, tapi tayang memang sesuai dengan target market kita. Ya. Oke, di sini kita pakai jenis kelamin perempuan, ya, karena kita mau mentarget orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah dan jenis kelamin perempuan. Oke, karena kita mau mentarget produk rumah tangga, orang yang menyukai produk rumah tangga, jadi teman-teman bisa pikirkan kira-kira brand-brand apa sih yang banyak sering iklan di Facebook, ya, brand-brand besar, misalnya yang berhubungan dengan produk yang kita jual, ya, misalnya Tupperware, ya. Ini ada Tupperware. Oke, Tupperware ini produk rumah tangga, berarti berhubungan dengan produk yang mau kita jual, ya. Jadi kita mau mentarget orang yang minat dengan Tupperware. Oke, ada sekitar 1.900.000 orang. Oke. Nah, kita mau cari yang lain. Misalnya ini ada saran, ya, saran dari Facebook. Ini ada lagi dari Pons, dari Oriflame, dari mana lagi? Ini banyak pilihan. Oke, kita cuma fokus dulu yang di sini, Tupperware. Lalu kemudian kita bisa melihat datanya. Ini ada 1.900.000 orang yang mau kita target. Oke. Lalu kemudian kita mau mentarget orang yang sudah menikah, ya. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul filter? Karena saya yakin di antara 1.900.000 orang ini tidak semuanya orang yang sudah menikah. Ya, walaupun kita sudah filter umurnya 25 sampai 35, kan umur di sini kan masih ada yang belum menikah. Nah, kita mau keluarkan dulu, ya. Kita mau keluarkan orang yang belum menikah. Ya, kita cuma mau mentarget orang yang minat dengan Tupperware ini dan dia statusnya sudah menikah. Oke, ini ada pilihan. Ini ada pilihan persempit pemirsa, ya. Oke, kita klik itu, kemudian kita tambahkan di sini status atau demografinya. Misalnya kita cari hubungan, status hubungan, kemudian ini ada menikah. Oke, kita lihat. Nah, tadi kan ada 1 juta. Tadi kan ada, teman-teman bisa perhatikan dulu, ada 1.900.000 orang. Setelah kita persempit pemirsa, kita masukkan menikah. Oke, kita masukkan menikah. Ternyata akan menurun. Akan menjadi 900.000 orang, ya. 900.000 orang yang mau kita target. Orang yang sudah menikah, ya. Jadi misalnya, jadi bahasanya seperti ini. Saya mau mentarget orang yang tinggal di Indonesia, umur 25 sampai 35, kemudian dia jenis kelaminnya perempuan, lalu dia menyukai, ya, dia minat dengan Tupperware, ya. Tupperware ini kan sesuai dengan target market kita. Lalu dia demografinya dia sudah menikah.
Jadi orang yang menyukai di sini dia sudah menikah. Ya, yang belum menikah ya kita keluarkan. Ya, kita cuma mau mentarget orang-orang yang sudah menikah saja dan menyukai ini. Jadi bahasa iklannya seperti itu. Jadi iklan kita tidak akan tayang di mana-mana, tapi memang betul-betul sesuai dengan target market kita. Itu yang paling penting ya. Oke, kita sudah masukkan ya. Kita mentarget kurang lebih 940 orang. Oke, ini ada edit lagi bagian penempatan. Lalu kemudian kita mau mentarget khusus seluler. Jadi orang yang buka Facebook di HP-nya. Kalau dia buka Facebook di laptop, dia tidak mendapat iklan saya, ya, atau iklan kita. Cuman kita mentarget seluruh seluler. Jadi begitu mereka buka Facebook-nya di seluler, di HP-nya masing-masing, dia bisa mendapatkan iklan kita. Oke, kita matikan ini. Oke. Nah, ini ada pilihan. Apakah iklan kita mau ditayangkan di Facebook atau di Instagram? Oke. Misalnya teman-teman mau dua-duanya, ya. Tinggal teman-teman pilih, ya. Teman-teman pilih ini dua-duanya, kita pakai Facebook dan Instagram. Jadi nanti iklan kita akan tayang di Facebook dan Instagram. Nah, ini contoh iklan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan budget iklan. Budget iklannya di sini. Misalnya kita mau 30.000 per hari. Kita mau 30.000 per hari, kita bisa menjangkau iklan atau menjangkau orang sekitar 2.000 lebih. Ya, itu per hari 2.000 lebih. Sangat murah sekali. Ya, kita cuma masukkan mengeluarkan modal 30.000 per hari, kita bisa menjangkau kurang lebih 11.000, ya. Itu bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Ini Facebook memberikan perkiraan hasil jangkauan per harinya sekian, kurang lebih 11.000 orang. Oke, dari 11.000 orang, 1% saja yang beli sudah lumayan, ya, sudah lumayan sekali. Ya, 100 orang 10 orang saja yang beli sehari kan sudah, teman-teman sudah untung banyak, ya. Apalagi kalau misalnya produknya profitnya tinggi, misalnya 30.000, closing satu saja satu hari sudah balik modal, closing 2, closing 3 sudah mendapatkan keuntungan, ya. Oke, kita masukkan, lalu kemudian kita lanjutkan. Oke, nah di sini teman-teman masukkan nama fanspack-nya yang sudah dibuat, ya. Saya sudah buatkan juga video bagaimana cara membuat fanspack. Nanti teman-teman bisa masukkan nama fanspack-nya di sini. Nama tokonya maksud saya, ya, bisa dimasukkan. Lalu kemudian tambahkan postingan, ya, tambahkan postingan, masukkan gambar, masukkan bahasa iklannya, masukkan nomor WhatsApp-nya agar kita bisa closing di WhatsApp nanti. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman masukkan gambarnya, ya. Gambarnya sini teman-teman masukkan, unggah dari laptopnya masing-masing, ya. Oke, ini sudah saya save sebelumnya. Oke, kita masukkan. Nah, teman-teman tinggal masukkan bahasa iklannya di sini, ya. Bahasa promosinya supaya orang tertarik untuk beli produk yang kita jual. Oke, saya copy dari sini. Misalnya ini keterangan produk, ya. Oke, misalnya ini oke, kita copy. Oke, teman-teman tinggal masukkan, ya. Jadi makanya di awal siapkan bahasa promosinya di awal, ya.
Itu yang paling penting supaya ketika teman-teman iklan tidak ribet lagi ya. Kalau sudah ada bahasa iklannya yang sudah disiapkan, tinggal copy di sini. Oke, ini misalnya bahasa iklannya seperti ini. Memiliki simpanan cemilan di rumah adalah hal yang wajib. Ya, oke. Mau dibuat panjang, mau dibuat simple, ya tidak jadi masalah. Ya, tergantung dari teman-teman. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa cantumkan nomor WhatsApp-nya, karena itu akan susah kita dihubungi kalau tidak ada nomor WhatsApp. Ya, misalnya untuk order pemesanan, silahkan hubungi admin kami melalui WhatsApp. Nah, bisa seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan nomor WhatsApp-nya di sini. Atau di WhatsApp itu kan ada link, ya. Begitu mereka klik link yang di WhatsApp, ya, langsung terhubung, langsung chat. Jadi tanpa perlu lagi save nomor kita masing-masing, ya. Jadi tinggal klik link yang tercantum di iklan kita, itu langsung diarahkan chatting di WhatsApp. Jadi tidak perlu lagi ribet untuk save satu-satu. Oke, bisa seperti ini. Misalnya kita buat headline yang sederhana. Atau bisa sesimpel ini saja, ya. Bisa. Nanti teman-teman sesuaikan saja bahasa iklannya, ya. Jadi yang penting gambarnya menarik, itu sudah bisa mewakili, ya. Kemudian teman-teman unggah atau simpan atau terbitkan, di Facebook akan melihat atau mereview, ya, iklan kita. Nah, nanti iklan kita akan tayang seperti ini, ya. Setelah itu, ini contoh iklan, ya. Ini contoh iklan kita di Facebook, ya. Oke, ini seperti ini nanti. Nah, saya sarankan buat teman-teman usahakan minimal 4 gambar, ya, supaya tidak melebar seperti ini, supaya segi 4, ya. Kalau 4 gambarnya supaya lebih rapi. Nah, setelah itu teman-teman tinggal konfirmasi, ya. Jadi harap masukkan dulu saldo, ya, saldo iklannya. Kemudian teman-teman tinggal konfirmasi. Nanti Facebook akan mereview, ya. Nanti Facebook akan mereview iklan kita, kemudian dijalankan. Setelah teman-teman menjalankan iklan, teman-teman tidak perlu lagi ngapa-ngapain, ya. Cukup pantau iklannya dan balas chat yang masuk, ya. Sesimpel itu, ya. Jadi kita ngiklan hari ini, iklan kita bisa tayang berapa hari ke depan, ya, bisa sampai 1 bulan. Selama iklan kita itu menguntungkan, ya, masih profit, kita bisa jalankan secara terus menerus, ya. Asalkan profit, ya, silahkan, tidak jadi masalah, ya. Oke, untuk video ini cukup sekian. Jika ada yang teman-teman mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup, ya.